Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Mandiri Subang, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan model pembelajaran berbasis portofolio. Perkenalkan, nama saya Hoirul Arifin, NPM 1861210006. Kenalkan, nama saya Syifa Rosasi dengan nomor pokok mahasiswa 1861210010. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti, NPM 1861210001. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran berbasis portofolio. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar model pembelajaran berbasis portofolio. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah model pembelajaran portofolio. Yang keempat, ada kelebihan model pembelajaran portofolio. Dan yang terakhir, kelima, yaitu kekurangan model pembelajaran portofolio. Pembahasan pertama yaitu ada model pembelajaran berbasis portofolio. Menurut Indrawati, tahun 2011, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran berbasis portofolio. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran portofolio di samping memperoleh pengalaman fisik terhadap objek dalam pembelajaran, siswa juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental. Pengalaman fisik berarti melibatkan siswa atau mempertemukan siswa dengan objek pembelajaran. Pengalaman mental yaitu dalam arti memperhatikan informasi awal yang telah ada pada diri siswa dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyusun atau merekonstruksi sendiri informasi yang diperolehnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar model pembelajaran berbasis portofolio. Menurut Budimansyah dalam Tanireja tahun 2011, terdapat 4 prinsip dasar model pembelajaran berbasis portofolio, yaitu yang pertama, prinsip belajar siswa aktif, yaitu aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan di lapangan, dan pelaporan. Fase perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa atau ide. Kemudian, fase kegiatan lapangan dengan berbagai teknik, misalnya wawancara, pengamatan, kuesioner, dan lain-lain. Dan fase pelaporan mereka terfokus pada pembuatan portofolio kelas. Selanjutnya yang kedua, kelompok belajar kooperatif, yaitu prinsip ini merupakan proses pembelajaran yang berbasis kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah. Bisa dengan lembaga terkait, misalnya pada saat siswa hendak mengumpulkan data dan informasi. Pembagian kelompok belajar kooperatif dilaksanakan secara acak. Pembagian kelompok jenis ini memungkinkan siswa yang pandai dan yang kurang dapat berkolaborasi serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga yaitu pembelajaran partisipatorik, yaitu model pembelajaran portofolio melatih siswa belajar melakoni atau disebut learning by doing. Salah satu bentuk pelakonan ini adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebagai contoh, pada saat memilih
masalah untuk kajian kelas memiliki makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang berbeda dari siswa lainnya. Nah, yang terakhir keempat yaitu reactive teaching. Yaitu guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi dengan meyakinkan siswa akan kegunaan materi bagi kehidupan nyata. Guru juga harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pembelajaran selalu menarik dan tidak membosankan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah model pembelajaran portofolio. Langkah-langkah model pembelajaran portofolio ada 6, yakni mengidentifikasi tujuan dan fokus penelitian, merencanakan aspek konten yang dinilai, menentukan bentuk susunan portofolio, menentukan penggunaan portofolio, menentukan cara untuk menilai portofolio, dan menentukan bentuk portofolio dan penilaian. Adapun langkah-langkah model pembelajaran portofolio sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio, yaitu pada langkah ini, guru bersama siswa merumuskan masalah yang berkenaan dengan materi yang dibahas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini pula, guru menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok portofolio. Guru menentukan fokus-fokus portofolio dan memberikan petunjuk-petunjuk membuat portofolio yang baik dan benar. Yang kedua, merencanakan aspek konten yang dinilai. Nah, pada langkah ini, guru menentukan prosedur-prosedur penilaian dengan mengacu pada spesifikasi konten-konten pada portofolio siswa. Dan yang ketiga, ada menentukan bentuk susunan portofolio. Guru menganalisis desain portofolio yang akan dibuat siswa dengan menentukan standar-standar dan kriteria portofolio tersebut. Yang keempat, menentukan penggunaan portofolio. Pada langkah ini, guru menyiapkan instruksi pada portofolio. Guru merencanakan penggunaan instruksional dan umpan balik kepada siswa. Dan yang kelima, menentukan cara untuk menilai portofolio. Guru merencanakan replikasi dari prosedur-prosedur dengan membuat rubrik atau lembar untuk mengecek portofolio yang dibuat oleh siswa. Dan yang terakhir ada menentukan bentuk portofolio dan penilaian. Nah, pada langkah ini guru menginstruksikan siswa untuk mengimplementasikan portofolio sesuai dengan instruksi yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi, model pembelajaran portofolio ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, menggunakan waktu yang relatif lama. Mengapa demikian? Karena portofolio merupakan kumpulan pekerjaan peserta didik selama masa sekolah yang dibuat dari awal hingga akhir belajar di sekolah tersebut, yang dikumpulkan atau didokumentasikan, yang nantinya disimpan dan disatukan di dalam satu bundel. Yang kedua, memerlukan ketekunan, kesabaran, serta keterampilan guru selama mendampingi peserta didik dalam membuat pekerjaannya atau tugas. Yang ketiga, memerlukan biaya, baik itu biaya untuk print, biaya untuk membeli bahan-bahan untuk membuat tugas atau portofolio, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memerlukan adanya jaringan komunikasi yang erat antara siswa, guru, sekolah, keluarga, masyarakat, dan lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta. Nah, selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran portofolio. Dapat menutupi kekurangan proses pembelajaran selama ini, yakni dalam mengembangkan keterampilan atau kecakapan sebagai warga negara, seperti keterampilan memecahkan masalah, mengemukakan pendapat, berdebat, menggunakan berbagai sumber informasi, mengumpulkan data, membuat laporan, dan sebagainya. Yang kedua, mendorong adanya kolaborasi, komunikasi, dan hubungan antar siswa dan antara siswa dan guru. Kemungkinan guru mengakses kemampuan siswa membuat atau menyusun laporan, menulis, dan menghasilkan berbagai tugas akademik. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa mengenai isu atau masalah-masalah kemasyarakatan atau lingkungannya.
dapat memotivasi adanya rasa peduli atau peka terhadap lingkungan masyarakat, dari yang paling dekat hingga ke masalah nasional dan bahkan masalah internasional. Yang keempat, mendidik siswa memiliki kemampuan merefleksi pengalaman belajarnya, sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih baik dari yang sudah mereka lakukan. Yang kelima, pengalaman belajar yang tersimpan dalam memorinya akan lebih tahan lama karena telah melakukan serangkaian proses belajar dari mengetahui, memahami diri sendiri, melakukan aktivitas dan belajar bekerjasama dengan rekan-rekannya dalam kebersamaan hidup di masyarakat. Namun, kekurangan dari model portofolio tadi dapat diatasi melalui strategi atau beberapa cara, antara lain, yang pertama, waktu yang lama tersebut dapat disiasati dengan cara mengkondisikan pembelajaran dengan alokasi waktu yang ada di RPP yang telah dibuat atau direncanakan. Yang kedua, memaksimalkan potensi siswa yang dapat didayagunakan seperti keterampilan siswa dalam membuat portofolio tayangan dan juga dokumentasi. Yang ketiga, mengoptimalkan barang-barang di sekitar lingkungan belajar untuk pembuatan portofolio. Dan yang terakhir, guru memfasilitasi komunikasi verbal dalam proses pencarian informasi siswa.